mau Nggak nyamperin ngerti si aku. Apiang. Gue udah, gue udah tahu ya alamat rumah lu ya, Piang. Ntar tunggu seminggu gua ke Jakarta. Om PG, Nggak bisa aku. salin lagu Romo. Nggak bisa bang. Itu semua file ada di Bintang semua. Aku belum salin semua itu ke laptop. Aku kalau nyetel musik dari laptop bang. Ininya langsung ke apa? Soundcard. Nggak main dua handphone aku. Kalau Bintang enak deh, bisa main dua handphone. Nanti mau ku bersihkan juga ini, biar nggak berat-berat pak. Lagunya si rapper Sarkas tadi lagi dicariin dia tuh. Bikin draft Hati-hati ini rapper. aja, rapper. Kau bikin draft, jadi jatuhnya kayak MP3. Nah, itu nanti dikasih ke Bintang. Tapi kumpulin aja dulu, pelan-pelan gitu loh. Nah, nanti kan itu bisa ke setel gitu aja. Lebih enak gitu loh. Dicariin siapa kata rapper itu Bunda Skala. Dua CS. Semua nyariin dia. Ah, B2CS. Iya, Apa makanya. B2CS. Bayangin cuman gara-gara lagu, coba. Coba lah. Emang Ion otak orang itu dicari. gak sakit jiwa. Iya. Gara-gara lagu anjir dicari. Salah apa lagu coba? Lah mereka yang ngeri-ngeri sedap itu si MP itu buat lagu yang udah entah apa-apa dibikinnya. Datengin ke Manchester sini bang. Iyalah. Iya, Soal pula si bom-bom ini. jiwa Kayak memang aku mereka. lah ya, kata si Shanterman. Udah tahu aku ya, tunggu rumahmu ya, aku bakar rumahmu. Sampai sekarang nggak dibakar-bakar rumahku. Lu kasih tahu alamatku. 3 kali 24 tahun. Ada aja, coba lah. Gara-gara lagu bisa kayak gitu orang itu belingsatan coba. Ngasih lagu kan. Salam Kak Sopi. Oh, ada Bu Sofi. Salam-salam. Masih kerja. Cobalah. Ada yang aneh aja. Memang udah tak bola balik pikiran orang ini udah kebalik-balik loh. Ada perempuan mengatakan kebenaran dicaci maki, ada yang bilang binatang, jalang, segala macam. Ada istri yang tangkap tangan, nggak bisa lain bininya. Coba udah apa sebenarnya orang ini? Udah nggak jelas. Belum lagi si rapper ini bikin lagu yang banyak-banyak kayak gitu. Lah, lagi diburu katanya. Ya udah datang aja sana kamu ke England sana kalian. Ada-ada aja. Begini ini si rapper ini nanti kalian lihat ya teman-teman di room. Paling ntar malam diulangi lagi. Ini si rapper ini ya, kaki tangannya si PG ini, kaki tangan si Reda ini katanya. Coba, apa hubungannya? Si rapper itu nggak ada kami kenal biar tahu kalian. Ada-ada aja. Coba mau mengintimidasi dia itu. Aku mau Astaga. bikin akun nanti foto profilnya tetap namanya aku bilang apologet Al-Hayat. Dinaikin nggak sama bom-bom? Aku salah satu. Iya, coba lah. Gara-gara lagu seperti itu, coba. Memang otak mereka udah kemiring-miring beneran asli. Gara-gara lagu, lah mereka, lagu juga mereka udah caci maki orang kok. Coba, lagi lebih canggih lagi. AI-nya si rapper keren abis. Coba lihat itu kelas-kelas paket C itu. Lagunya, udah entah apa-apa kampungan tahu. Nggak malu kalian. Belajar tuh sama si rapper. Gimana biar keren kalian punya lagu-lagu itu. Ada-ada aja. Inilah sakit jiwa orang ini semua. Udah aku bilang, sakit jiwa teman-teman. Nggak tertolong lagi mereka ini. Nggak mempan. Ya. Bayangin sampai bilang, aku nanti buru ini. Adalah yang nanti saya. Apa tadi dibilang? Apa tadi dibilang? Kedutaan, tak apa-apa. Astaga Tuhan, ngomongnya. Norak tahu, norak. Kita yang dengernya geli-geli basah. Ada-ada aja.
Emang gara-gara lagu mau dicari mau diapain ke kedutaan? Emangnya disambut mereka otak di kepala atau Katanya di dengkul? kenal si ini, kenal si Ono. Si Chef bilang atas pertahanan saja Adnan. Chef Atan atas pertahanan bukan Adnan. Emangnya Adnan Buyung Nasution. Ada-ada aja. Cobalah. Kayak nggak sekolah orang dibikin ya kan. Dengarnya pun geli kita. Nggak level Naik banget Rudi, lagi DJ. naik Rudi, naik Iskariot, naik Rudi. Kau ngintip-ngintip, ngikut siapa? Ngikut Sofiatul ya? Rudi naik. Kak Sofi dia kangen kak sama kakak. Naik sini. Oh, dibantai kau sama Kak Sofi nanti. Kak Sofi kalau dia udah berubah jadi ninja tuh bahaya loh. Iya, barbarnya. Kau. Nggak usah dikasih tahu dari praksi mana. Nanti jadi nggak apa, muncung orang tuh kan muncung betai. Gak usah. Iya. Main senyap aja Nggak, kita, main senyap aja kita rapper, main senyap santai aja, aja rapper. Cobalah lihat. main senyap aja kita. Udah taunya, main senyap kita, main senyap. Nanti di framing ya, main senyap aja. Nggak perlu sama orang ini, nggak perlu. Orang ini begu-begunya ini, setan-setan. Otaknya apa? IQ 78. Nggak ada. Tahu mereka hanya menghujat. Biarin aja, kita mau berkarya ngapain ribut dia, muncungnya itu. Kurasa kalau aku sama Eda semua ketemu orang ini berdua aja kayak mungkin macam-macam kami lipat-lipat ini kurasa. Belum tahu dia mama karateka di sini bilang Kak. Iya. Buset dah. Lagi si MP nih ketemu sama aku, burungnya aku tarik. Aku nggak nyerang duluan, kau nyerang aku, mati kau. Aku tahu apa yang mau kuambil. Tapi kata MP dia mau komite sama kakak. Bagus, cocok. Gimana? Gimana mau komite sama aku? Bagus. Komite. Tunggu. Gimana aku tunggu? Dia mau naik sabuk coklat katanya kak. Aku. Dia Komite. anak masih baru. Om PG tanya Bunda Skala. Karateka lama dengan karateka baru beda loh apanya. Kalau Tekniknya. kami dulu full contact, nggak ada jaga-jaga gini, full langsung. Iya. Babat. Wow. Dulu full Eksekusi. contact. Langsung melumpuhkan lawan bilang Kak. Iya. Dilumpuhkan nggak kayak sekarang. Masih ada jeda. Kalau kita tap 1 detik selesai. Gitu. Iya. Nggak ada kayak sekarang menya-menya anak karateka disuruh apa push up pun, aduh tunggu. Disuruh pun kuda-kuda pun bentuk apa jodang bare pun tahu. Jedang barai. Tahu nyawa dulu awak hujan badai pun disuruh awak apa? Lari pagi jam 5 disuruh awak nggak tahu lah sakit kalinya zaman dulu. Pecahkan batu satu berapa? Ya, sabuk dulu dari putih ke kuning harus bisa kita pecahkan batu 1, 3. Udah mau naik hijau disuruh pecahkan batu 5. Tahu nggak kode-kodenya bagaimana caranya tarik napasnya apa mana tangan bagaimana mau kita bikin? Samsa itu kita apain kita pukul itu sampai tangan awak pun dulu kita minta Ada kapalan bilang Kak. Tersangka itu. kapalannya. Iya, Apa tengah harus ini? wajib tuh. Iya. Kapalan dulu tangan awak di tengah. Kalau nggak hitam, kalau nggak kapalan tangan awak, nggak karateka, nggak malu awak. Betul. Iya. Usaha bukan bisa telapak tangan ini. Ininya dibikin langsung. Kalau sekarang telapak tangan, aduh, 5, udah. Anjir. Udah Kuda-kuda harus yang benar. Jangan sampai ditungkai lawan awak. Gitu. Kuda-kuda baru ditungkai pun kita tidak akan jatuh. Mereka nggak tahu. Udah saya bilang, mama perkasa di sini nggak percaya orang ini. Aduh, gerem kali aku ini. Udah mau Iya. ku sikat lehernya ini memang. Aku dulu Bunda kalau lompat-lompat pagar kan ada pagar-pagar bunga itu kan? Aku lompat itu. Iya.
Jalan aja tak bisa pelan awak. Harus cepat-cepat awak jalan. Di Senayan itu sprint. SMP itu. Kacang-kacang itu kita bikin. Si MP itu 1 detik teman-teman tinggal tikam di leher. Pakai kelingkingku itu. Selesai dia itu. Urat nadinya habis. Kan gitu. Aku Kak, dendam loh sama kawan. biar gini teman-teman, walaupun kita karate kawan ya, saya dan Kak Siska ya teman-teman, kami kebetulan ada latar belakang bela diri ya. Artinya bukan berarti kami nggak seksi, kami bohai loh, seksi keren, cantik, memang orang ini sepele memang lihat mama-mama. Makanya aku bilang Kak Siska, si MP di depan mata pakai kelingkingku selesai dia itu. Urat nadi aja kita centik, tak gitu kan. Selesai dia nggak bernapas. Berhenti napasnya. Aku kalau Tekniknya semua belajar kita itu. Melumpuhkan lawan dalam 1 detik. Ada aja. mobil orang pernah kutumbui Dengerin gara-gara sok-sok dia turun kau. Tak berani kutumbui, aku pupak kutumbui pintunya itu. Bengkak tangan kau enggak, aku bilang. Ngapain bengkak, kita tahu kok caranya. Kalau orang sekarang kan karena emosinya dia pukulin ya bengkak lah. Kita kan ada tekniknya. Kan gitu. Seperti si B2 inilah, ngancam-ngancam. Nanti kau APBD kau permainkan habis kau. Nanti kita colek Gubernur Papua Barat, selesai kau. Tapi kan, aduh, ada aja. Gak malu dia. Masa yang sudah mangkrak mau diapainnya lagi? Iya kan? Itu loh. Kalau Ya, diselidiki lebih dalam, jangan-jangan ada korupsinya di dalam. Aduh. banyak lah Bunda. Kenapa bisa mangkrak? Iya. Cuman kan saya bilang tadi, Kak Sis, kita ini ada berlandaskan kasih Tuhan. Kita nasihati selalu, dikasih kesempatan, tapi mereka sia-siakan kesempatan itu. Malah berlomba-lomba berbuat jahat. Ngeri orang ini memang. Udah mati hati nuraninya. Ngeri. Baca dulu si rapper itu. Gara-gara katanya gini. Bom-bom marah kali kak barangnya yang kecil itu ku jadikan lagu katanya. Halo. Jadikanlah lagu itu yang secabai rawit itu. Apa nih Kiaki? Sudah jadi suatu kebiasaan saling gertak. Beda kadrun tanpa kuar-kuar sekali seruduk selesai. Kita bukan di negara luar. Bom badannya gendut, titiknya kecil. Jir. Memang bagus itu. Biar diputar nanti malam. Biar nanti ada bintang, biar diputar. Biar makin diraba-raba si bom gak betulnya kecil gitu. Nanti disuruh Mace. Lihat rapper lagunya kecil barangku katanya. Coba lihat dulu kecil enggak? Datang Mace. Iya bom, kok makin kecil ya, kok makin tenggelam bom. Bagaimana itu bom katanya kan? Tahu gak ketawa ya? Iya kan? Kok makin kecil? Mace, lihat kita punya barang, kata si rapper makin kecil. Apa betul tidak? Katanya gitu. Siapa kena PR? Kakak kena PL, Kak. Siapa? Aku. Bukan, Bang Ion tadi, Kak. Oh, Tiba-tiba rungkat, si Yosana nanya, kena PL dia. kenapa kena PR dia? Apa yang ada bahasanya lain dari yang lain? Nggak ada mungkin kan? Tapi bagaimanalah kuntilanak hantu, begu, ada di bawah mungkin gitu. Barang siapa itu barang bom dibuat si rapper lagunya. Mulai barang Mace. Lihat dulu. Barang aku kata si rapper kecil gitu kan. Tolong lihat. Iya kok makin kecil kata Mace. Tarik dulu. Pasti kata si bom kan.
Kita buat aja begitu biar makin emosi dia. Wah, ada si Yuli. Naik kau Yuli, jangan kau nampakkan gigi kau. Ada Bunda Sophia. Halo Bunda, apa kabar? Kak Yuli mau naik kah? Biar Lucu saya juga. turun dulu. Jadi kalau memang marah-marah dia rapper, itu dosa-dosa perdulikan. Kita buat gara-gara aja. Nanti buat lagi nanti mace-mace lagi tarik-tarik barang-barangku gitu aja. Ya kan dibuat si rapper di sini kan gara-gara burung aduh salah lagi. Marah si Bom gara barangnya kecil. Aku mau klarifikasi dulu itu. Ya Suara Bunda, aku kedengeran nggak? Ada Kak. Silakan Kak. ada. Si Lina itu kenapa menggonggong di Komal yang di Iskariot ya? Padahal aku selama ini nggak pernah loh nyenggol-nyenggol yang si Lia. Dikatakan katanya dia meretas WA-nya Yuli lalu aku satu grup WA dengan Edis TV dengan Kak Reda Marbun. Coba diklarifikasi dulu, pernah nggak aku tahu nomor WA-nya Kak Reda Marbun? Dia mengatakan aku merekrut Kak Reda Marbun, coba bayangin. Siapa yang bilang Kak? Lia Kristen, Lia Kadrun, Lia bukan Kristen. Banyak Aduh, kali. aduh. Kena gas lagi dia itu, mau kena gas dia ya. Udah dimaafin ya. Edis itu nggak pernah ngegrup sama manapun ya. Dari dulu dia nggak pernah gabung sama project manapun itu Edis. Saya grup WA sama Edis itu grup gereja untuk pengumuman ibadah kapan, saat teduh kapan itu loh. Ya. Francisco waktu kita seminggu liburan. Bisa dibilang saya punya satu grup, saya merekrut Kak Rida Marbun. Saya tanya sama kalian, saya pernah kenal sama Kak Rida. Saya tahu Kak Rida itu ada di TikTok, betul nggak teman-teman? Betul Kak. Kok dibilang coba bener nggak saya ada satu grup sama Kak Rida? Saya nomornya WA Kak Rida aja nggak tahu kok. Ini kebohongan apa lagi nih sama si Lia ini? Sudah saya bela-belain loh si Lia itu di komal kalian ini. Saya nggak kenal siapa itu Lia, saya nggak pernah masuk komalnya dia, nyenggol namanya nggak pernah. Coba jambak-jambak itu si Lia. Emangnya ada dia di bawah. Ngapain dia fitnah-fitnah? Ada grup di antara Sofiatul, Reda Marbun, Edis, dan menyatakan kalau Sofiatul merekrut ataupun seperti apa. Coba. Jangan semua ngomong kosong dulu. Kamu tunjukkan. Ya, saya satu grup WA sama Bu Reda. Saya pernah kontak Bu Reda itu. Kamu tunjukkan itu. Jangan asal congormu ngomong ya, Lia ya. Emang kurang ajar ini orang satu ini. Saya nggak pernah ke komalnya dia. Saya dengerin dia nggak pernah. Nyenggol namanya nggak pernah. Kurang ajar kamu ya. Sindikat apa? Sindikat apa? Sindikat apa orang Bu Sophia tuh? Nah, ini tunjukkan. Tunjukkan bahwa saya satu grup sama Bang Edis. Itu narasi Dibilang pesanan saya- itu Bu Sophie. Bilang saya merekrut Yuli. Saya ngomong sama Yuli aja jarang kok. Yuli itu tahu ya, saya cuma selamat ibadah hari Minggu ya Bu, selamat hari Minggu. Iya. Ini lihat coba kamu tunjukkan ke sini. Tunjukkan ke sini. Tim IT, Pret, mana tim IT-nya? Tim IT yang sering bikin-bikin apa itu? Foto-foto yang nggak jelas. Dia bilang, itu apanya mereka itu 1000% tidak valid. Yang valid orang itu kata, hey, ini si pembohong ini. Dia bela-belain si Bom karena saudaranya si Bom.
Sosokan. Sering di komalnya Winep itu Kak Francisca. Iya, sering di komalnya Winnet. Tadi IT-nya pernah kan aku lihat di komalnya ya, Winnet dia. IT-nya kan si Sianterman sama si Coki. Itu IT-nya. Coki apa Perlu Coli? digas itu dua-dua itu. Si Coki, Coki apa Coli? Itu Si Panggabean. Hendri. Coki Panggabean Hendri itu. Panggabean. Hmm? Hmm. Yang situ Iya kan. dia satu komal sama si Winep, dia di sana soalnya. Jadi aku juga udah Narasi kamu intip-intip sih, buktikan penasaran kalau aku. dengan Sareda. Buktikan bahwa saya satu grup WA dengan Bang Edis itu, buktikan sama Kak Reda. Ya, bahwa saya merekrut Kak Reda. Buktikan narasi kamu, Lia. Ya, tampilkan di sini WA grup apa namanya. Heran saya ini sampai sekarang nggak pernah kontak Kak Reda kok. Udahlah Bunda, Gila, Bunda, jangan diapain itu grupnya apa itu? Sudahlah putus tali gitarnya satu. Kalau kata orang Batak, kalau nggak jelas lah itu. Iya loh. Saya ini kan nggak pernah nyenggol Lia toh. Saya tuh nggak pernah masuk komalnya dia. Saya juga nggak pernah dengerin si Lia. Pernah kalian denger saya nyenggol-nyenggol namanya Lia Kristen? Nggak ada kalau apa. Nggak dapat transferan, Bu. Dapur Bang udah PG. nggak mengibul lagi, Bu. Bang PG, izin Bang PG ya. Mau ke MK. Ya, silakan. Thank you Bang. Siap. Shalom. Yuk, shalom. Halo. Maksudnya kok narasi dia bisa bilang saya ini merekrut Kak Reda loh. Saya kenal Kak Reda aja enggak kok. Saya tahu Kak Reda itu Nggak ada karena dia bahan, jadi Bu. iya sebagai Nggak ada bahan, bener. Bu. Itu baru saya tahu, oh ini Kak Reda Marbun yang dulu suka nolongin Agatha. Saya nggak Tadi kenal sama Kak mereka Reda sampai di sekarang, rumah saya nggak sakit pernah Ija lah kontak. Bu Sophia. Saya tidak pernah tahu nomor WA-nya Kak Reda. Kok bisa dia bilang saya satu grup WA sama Kak Reda tuh? Orang gila kali ya. Kemarin ibu bela-bela si Lia itu bagaikan membuang mutiara kepada babi itu. Hari ini ada fitnah-fitnah. Dari kemarin ini saya masih bela-belain si Lia loh. Saya nggak mau ngadu domba dia sama Yuli loh. Narasi dia bisa bilang saya merekrut Yuli loh. Saya ngomong sama Yuli aja jarang loh. Ya, saya WA ngomong sama Yuli aja jarang loh. Yuli tuh kalau WA saya cuma selamat hari Minggu Bu, selamat ibadah. Kok botol kali si Lia ini. Heran saya sama dia. Hubungan apa saya sama dia? Saya kenal dia aja enggak. Betul nggak teman-teman? Minta noreknya aja, Bu, nomor dana. Aman itu, Bu. Pasti nanti diam, Bu. Oh, Bu Sophie baik. Makasih Bu Sophie, katanya gitu. Saya katanya mentransfer uang 150 juta tuh. Buktikan, bukti transfernya ada nggak? 150 juta. Narasi kalian tuh bohong semua. Apalagi Coki itu Kak. Itu mau aku belindas itu, ya kan? Si Hendri Panggabean tuh, sosokan. Mau nambahin dikit aja sama Bu Sofi gitu ya. Kadang aku juga bingung ya sama apa ya, kita itu jadi orang Kristen sudah merendahkan hati untuk minta maaf malah dipijak-pijak ya sama perempuan ini khususnya. Saya tuh nggak pernah ada urusan apa-apa lagi. Apalagi ada narasi Bu Sofi itu mau mengurus saya untuk berangkat ke Amerika dan lain-lain. Nggak ada pikiran saya sampai ke sana. Dan komunikasi saya sama Bu Sofi pun itu yang dibilang Bu Sofi itu benar. Semua yang dikontak saya itu saya cuma ucapin selamat hari Minggu. Nggak pernah komunikasi intens apa sama Bu Sofi. Makanya saya ngeliat dia ini tim apa lagi timnya ini. Bilang lagi, Saya juga mau tanya sama si orang yang sering saat teduh nih. Dia bilang katanya si Irma itu ada saya mintain duit. Saya berani mempertanggungjawabkan ini siapa Murtadin yang pernah saya mintain uang 1.000 perak. Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Coba dicari tahu. Kan timnya tim hebat tuh. Coba dicari
tahu timnya siapa Murtadin yang Yuli pernah minta duitnya. Karena memang selama saya jumpai Murtadin siapapun tuh saya nggak pernah memberatkan mereka sama sekali. Ketika mereka tanya baptisan mau ikut gereja atau apa itu bayar atau enggak, saya tuh nggak pernah. Makanya saya bingung ini perempuan ini kok bencinya kebangetan gitu ya ampun. Dibilang lagi nilep Katanya sudah duit saling memaafkan. Alkitab Ya kok gitu. dia ungkit-ungkit. Apa Bu? Kamu dulu sama Lia kan sebenarnya udah saling memaafkan, betul nggak? Betul Bu. Kenapa dia ungkit-ungkit gitu loh? Malah sekarang aku pula dibawa ke aku Masih ada yang Kapan aku masih ada yang melakukan? kejanggal, Bu. Ambil korunnya guys. Masih ada yang kejanggal. Noreknya belum keisi. Norek, Bu, norek. Aku jual Alkitab ke Murtadin. Tanya sudah semua Murtadin itu pernah ndak saya jual Alkitab. Saya kasih Alkitab itu gratis. Jangan samakan saya sama Lina Wijaya yang dapat Alkitab gratis dijual 120.000. Jangan teman-teman, nggak pernah. Ya Betul loh. ampun. Ketika kita Apa, kasih Bu? Alkitab, orang pada lapor ke saya, Bu, Alkitabnya dijual Bu sama Lina Wijaya. Itu aku tutupin loh. Sampai akhirnya semua orang yang tahu sendiri. Saya nggak pernah buka itu di publik. Betul nggak teman-teman? Betul. Parah. Parah banget mulutnya dia ini. Yang saya heran seperti Lia, saya tuh nggak pernah nyindir dia loh. Coba Lia, kamu klarifikasi dulu tuh. Kamu mengatakan saya merekrut Reda Marbun. Saya satu grup WA dengan Edis sama Reda Marbun. Sejak kapan? Bang Edis itu nggak punya grup WA. Bang Edis itu bahkan tidak pernah grup sama apologet manapun. Dia itu berdiri sendiri. Mana pernah dari dulu Edis itu gabung sama apologet teman-teman. Orang dia dulu mesianik Yahudi kok. Sampai sekarang pun masih mesianik. Heran gak sama kalian? Tapi itu aja sih, saya nggak mau ngomong panjang lebar ya, karena begini teman-teman, wasting time banget ngadepin orang-orang seperti Lia. Tapi teman-teman bisa menilai ya, orang yang saat teduh setiap hari itu belum tentu mulutnya baik teman-teman ya. Ini bisa jadi catatan buat kita bersama. Orang yang setiap pagi saat teduh itu tidak menjamin loh hidupnya itu sempurna. Buktinya ngata-ngatain roomnya Kareda buruk. Ternyata apa bedanya dia? Saya udah 2 hari ini coba diam, Yang coba lebih teman-teman. parah lebih parah di roomnya mereka itu semuanya fitnah. Ya, Betul, tunjukkan Bu. buktinya. Kalau memang saya pernah merekrut Kak Reda, saya kenal Kak Reda Betul. dan saya nggak pernah kontak secara pribadi sama Kak Reda kok. Nomor WA Kak Ya. Reda loh, sampai sekarang saya nggak tahu. Bisa-bisanya loh dia ngomong kayak gitu. Heran loh sama kamu Lia. Ya, Ya. mulut kamu sampah ya ternyata ya. Dan Lia Kristen, bukan Lia Eden, Lia Kristen. Teman-teman ganti teman-teman ganti namanya ya, jangan panggil Lia ya. Kalau di Bali itu cocok panggil Leak saja, Leak. Oh ya. Ya. Leak Kristen ya. Leak Kristen. Jangan ngomong bawa gitu, Kristen. Yul. Kau Jangan sudah bawa Kristen. berdamai, Leak Yul. aja sudah ya. Kau nggak boleh gitu, Yul. Sudah berdamai kan, Yul? Kita sudah diam loh. Masalahnya kok ini orang sudah berdamai, sudah merendahkan hati, dipijak-pijak sama dia. Ya ampun, ini kok kayak manusia ini Pak. Aduh, kenapa? Coba gini teman-teman ya, saya cuma mau sampaikan sama dia. Coba tanya, saya berani mempertanggungjawabkan. Bilang, mana Irma pernah ngasih saya? Pernah enggak? Atau nggak tunjukkan saja chat saya pernah minta duit apa-apa sama. Ini ngomong kok ngedabrus kayak bunyi knalpot yang greng. Ya ampun, Tuhan tolong. Itu kok bisa kayak gitu saat teduh setiap pagi loh. Ya udahlah Bang PG, Bu Sofi tetap sabar aja Bu Sofi. Nggak perlu ditanggapi semua hal. Saya juga capek menghadapi orang-orang seperti itu Bu Sofi. Bener-bener ngabisin waktu dan energi Bu. Tinggalin aja. Tadi pagi kan di roomnya Tante Ijak Nggak kan ada Bu Sopiatul yang dikata-katai orang itu. dengan PD-nya dia ngomong, ternyata saya tahu ada satu grup WA. Ambil korun, guys. Bang Edis, seperti Aida dengan Buso itu saya nggak pernah satu grup sama Bang Edis kok. Bang Edis itu nggak pernah gabung ke grup apologet manapun dari dulu, betul nggak teman-teman? Betul. Betul itu, Bu. Nggak pernah dia gabung ke grup apologet manapun. Host, izin turun host, ganti device dulu ya. Ini aku mau jawab si Widya ya. Si Widya nih ya. Emang jarinya Kak Yuli hitam kukunya. Gak apa-apa hitam daripada gini loh.
Lari-lari ke Daripada jari sih, Yul. dengar-dengar dulu Bang PG. Enggak, kan kasihan banget gitu loh. Dari kemarin bahas kuku terus gitu. Gini loh, kalian lihat deh mereka kukunya baik semua bagus, tapi lihat mulut dan tabiatnya apa itu menjamin? Enggak jaminan kawan-kawan. Gitu loh. Gigi juga diomongin, semua diomongin, apa sih yang nggak diomongin tentang Yuli? Yuli baptisan di mana lagi? Tunggu akhir bulan ini Cilukba. Kejang-kejang nggak kalian semua tuh? Memang ada si Lia Kristen nggak di bawah tuh. Dia ada bilang Lia Kristen naik. Suruh aja naik. Naik aja, Lia. Naik aja, Lia. Naik aja, Lia. Ya suruh Coba naik. jelaskan sini. Ngobrol sini sama Bu Sofi sini. Silakan naik. Kamu naik ke sini, Lia. Ya, kamu tunjukkan bahwa saya merekrut Reda Marbun. Ya, saya kontak Kak Reda aja nggak pernah. Kau bilang saya satu grup sama Reda Marbun Sindikat Internasional. Coba kamu tunjukkan ke sini nih. Betul. Momot, naikkan Comor Lia. aja dulu gitu ya. Momot, naikkan Lia. Selama ini saya bela-belain kamu ya. Saya masih respect loh sama kamu. Ya, saya pikir motivasi kamu melayani itu murni ya. Ternyata Ya. Ibu setiap pagi-pagi. Masalahnya yang nggak masuk akal tuh begini loh. Saya sudah diam ini sudah. Saya tuh banyak nasihat orang disuruh diam. Saya sudah diam kok malah dibikin-bikin gitu loh. Kok maunya apa gitu loh. Saya bingung gitu. Udah diam loh padahal. Dibikin berita-berita hoax yang entah dari mana tim ada mereka berani naik ke komalku. Ya. Bisanya cuma ngomong di belakang, nggak ada saksinya, nggak ada bukti. bicara nggak ada bukti sama sekali. Ya karena katanya saya ada komunikasi dengan Bu Sofi. Coba tunjukkan bukti komunikasi saya dengan Bu Sofi itu mana? Coba ada ndak? Tunjukkan bukti, saya ngerekrut Juli, coba tunjukkan. Ya, tunjukkan. Jangan ngomong itu. Kalau kalian udah mau ke Amerika, kita semua terbuka, bukan cuma Juli, siapapun itu. Ya, asal kalian punya visa. Mungkin Bu Sofi yang cerita-cerita kita yang lagi PKPK itu loh Bu dianggap serius sama mereka Bu. Padahal kita kan bercanda-bercanda aja Bu. Emang orang gitu. Yuli aja bukan moderator loh di TikTok saya. Tidak ada satu moderator di TikTok saya hapus semua. Coba deh cek Bu history DM Ibu. Pernah nggak DM sama saya Bu? Narasinya lebih parah. Saya merekrut Kak Reda, coba bayangin. Coba kamu buktikan itu saya pernah merekrut Kak Reda. Saya kenal Kak Reda enggak, ya? Sampai sekarang saya nggak pernah kontak pribadi, saya nggak pernah teleponan pribadi dengan Kak Reda. Kok kamu bisa bilang saya satu grup WhatsApp dengan Kak Reda itu grup apa? Coba kamu buktikan di sini. Iya rapper, mungkin mau dijadikan peliharaannya kau. Makanya dicari-cari kau. Ya. Makanya mau dicari-cari kau siapa sebenarnya si rapper ini. Oke lah, Bang Ya, PG aku izin turun ya. Ya, Bu Sofi semangat terus Bu Sofi ya. Tuhan Kalau aku berkati. biarin seakan-akan narasi mereka, oh bener ini. Ya. Gas aja, Kak. Kita semua di Gas sini aja, pas Kak. mereka Santai aja. ya, Suniti Durham, ingat ya, kau pernah minta dana ke kita ya, $600 per bulan untuk Hussein Al-Iraqi. Ya, untuk rumah ternyata jangan
Lupa itu kalau kau bilang kita sindikat ya. Ternyata Suniti Saya ngomongin Suniti, pernah kalian dengar saya ngomongin Suniti nggak? Saya aja nggak kenal siapa dia. Itu sakit jiwa sih. Perlu ke psikolog itu. Pernah ngomongin Suniti baru, saya aja nggak kenal loh sama Suniti ini. Ya, kok bisa-bisanya dia ngomongin saya setiap hari? Saya tuh nggak kenal loh sama si Suniti, saya nggak pernah ngomong. Kalau sama Yuli masih mending, saya WA, WhatsApp sama dia. Dan sama Suniti saya nggak pernah ngomong sama sekali loh teman-teman. Ya, ngomongnya sekali tuh waktu minta duit $600 per bulan untuk urusin Ali Ratu. Mintanya ke siapa? Mintanya ke yang orang kau tuduh sindikat internasional itu, kau minta ke situ. Hah? Rudi Iskariot yang minta duit 150 juta untuk 7 pengacara dan 1 saksi ahli dari Katolik untuk anak bata. Kenapa semua itu teman kalian duitnya nggak mengalir ke sana? Terus saya stop duitnya ke WA kan. Dia, saya nggak ngikuti komalnya dia. Masuk ke komalnya dia nggak pernah. Ada hubungan apa dia sama saya nggak kenal sama tuh dia. Jaga kesehatan, Bu. Jangan dibawa stres itu orang-orang sakit jiwa. parah ya si Lia ini. Kelakuannya. Aku kalau si gue nggak kaget lah itu Suniti si Coli Indri Panggabean ini gue nggak kaget lah, kita udah tahu. Tapi yang gue kaget narasinya Lia itu loh. Saya nggak pernah ngomongin si Lia. Kamu pernah dengar PG? Gue nyentil Lia Kadrun itu. Enggak. Kemarin masih dibela-bela. Padahal gue kemarin bela-bela dia, betul nggak di komanya Kak Reda? Iya. Si Lia Kristen nggak tahu diri. Dia punya maksud baik. Mungkin dia masih mau bla bla bla. Tadi pagi dia hina-hina. Fitnah. Gak takut akan Tuhan ya orang-orang Itu gitu. Saya kagetnya Lia Kristen dia bilang, oh saya masuk ke grup WA mereka. Hah? Di grup WA itu ada Bang Edis, ada Kak Reda. Loh, saya nggak pernah satu grup WA sama Bang Edis sama Kak Reda kok. Ya gila ya. Iya loh, si Lia itu bisa bilang, saya, betul, dia bilang, saya masuk ke grup WA mereka. Di situ ada Bu Sofiatul, ada Kak Reda Marbun, ada Edis. Hah? Wah ini gila kali ya, grup apa itu coba? Kamu saya tahu nomor WA-nya Kak Reda aja enggak. Oke. Bang Edis saya tidak pernah bikin grup sama Bang Edis. Yang ada itu grup gereja. Ya, isinya pengumuman ibadah jam berapa, siapa yang khotbah, ya. Lalu saat teduh kita ada apa namanya? Doa pagi.
setiap Kamis. Ini orang gila kali ya. Grup yang dibentuk terakhir tuh grup Kelik Tahu dan San Francisco kemarin kami liburan. Bisa dibilang saya masuk ke grup WA-nya mereka. Ada Bang Edis, ada Bu Sofi, ada Kak Rida. Bu Sofi merekrut Kak Rida. Sejak kapan gue ngeluh Kak Rida? Orang Kak Rida bukan apologet, ngapain gue? Aneh-aneh aja lu. Orang yang apologet itu PG ya kak. Firman Tuhan dibaca tiap hari, ngajarin orang TikTok tiap hari, tapi tiap hari ngajarin orang TikTok tiap hari, tiap hari. Parah emang Lia, sumpah. Coba PG, aku ada nggak di grup kalian itu? Hah? Di grup Nggak ada. WhatsApp kalian? Tidak ada kak. Aku nggak Tidak pernah ada. tahu nomor kamu, betul nggak? Aku nggak pernah tahu nomornya Kak Reda. Iya, tidak ada yang tahu. Betul. Iya, aku tahu Kak Reda juga dari TikTok. Heran aku sama si dia. Narasinya dibilang aku ini sindikat internasional. Saya saya masuk ke grup WhatsApp mereka. Di situ ada Bang Edis, ada Bu Sofi, ada Kak Reda. Sejak kapan gue satu grup sama Edis sama Kak Reda? Parah banget tuh mereka ini. Yang parah itu. Ya Chris. Lonte Toraja. Di bawah nih, buat teman-teman yang di bawah nih ya, kita semua itu tidak ada baik desain. Semua ini terjadi ya spontanitas. Mengalir. Karena ada satu hati. Saya itu ikutin Bu Sofi, saya ikutin Bu Sofi itu udah bertahun-tahun. Dari zaman YouTube. Lihat saya kasih tahu teman-teman, bahkan dalam kasus Yuli dengan Lia, saya pun berdiri di tengah. Saya nggak tahu kebenarannya mana. Saya bilang sama Yuli, kalau kamu tidak tahu kebenarannya tentang Lia yang kau katakan selingkuh, apalah saya nggak tahu urusan mereka apa. Jangan kamu fitnah orang. Saya sambil bilang begitu sama Yuli, gue masih belain si Lia loh. Lia itu WA saya. Panjang melebar jelekin si Yuli. Bu, Yuli itu begini. Begini.
Terus tahu kamu nggak narasinya APG? Dibilang Bu, dibilang Bu Sofi tahu kalau si Yuli udah punya suami, tapi Bu Sofi mendorong supaya Yuli pacaran sama Ugo. Gue bilang, Ugo itu siapa? Gue bayangin juga. Dibilang, dibilang Jong nuduh punya video katanya kumpul kebo. Yang Kumpul kebo kedua siapa? di Edis katanya. Di YouTube kan. Terus Agatha sama Elia ribut. Sebenarnya kenapa sih antara apologet itu pada ribut gitu? Enggak, saya tanya, Pauzong mengatakan Edis kumpul kebo sama siapa? Kurang tahu tuh di videonya tuh di YouTube. Abang Islam ya? Saya Muslim ya, di YouTube-nya itu. Terus siapa itu RK selingkuh itu, ini gimana sih? Apakah karena persaingan? Lu ngapain? Mending lu urusin aja tuh mamat lu tuh. Anjir. Pakai ikut sto-sto pula. Ngapain dia jadi pengamat ya kan? Gila kali itu. Silakan Kak Sofi. Penuhkan kursi ya. Marah sekali mereka mengatakan itu. Karena Di mute no. Dah, silakan Kak. kalian boleh ya tidak setuju dengan pendapat Bang Edis, sampaikan ke Bang Edis. Tapi bukan dengan cara memfitnah seperti itu, teman-teman. Ya. Bang Edis itu di sini tinggal dalam lingkungan komunitas gereja. Saya tinggal dalam lingkungan komunitas gereja. Ya. Jadi pauzang mulut tuh dijaga itu ya. Jadi bilang buka pantat babi kau ya. Jadi jaga mulutmu itu. Paham kamu pauzong? Makanya dari dulu saya tuh nggak pernah simpatik sama pauzong. Karena saya tuh ngerti, satu Zoom. 2 tahun saya tuh ada di Zoom Angelion. Dengan si pauzong, dengan Samuel Siahaan dan teman-teman lain. Saya tahu bener cara dia bicara, bagaimana dia bersikap, cara dia ngomong, saya tuh tahu betul. Makanya saya nggak pernah percaya sama orang itu. Ya. Kumpul kebo. Kamu buktikan sini loh. Ya, nggak usah ngomong narasi-narasi sembarangan. Saya heran loh, ketidaksukaan kalian kok bisa menjurus ke fitnah, itu saya sampai heran. Ngeri memang. Ngeri. Tadi pagi mereka panggil si Umairo, kecil Ya, suaramu, ya. sama kayak dadamu kecil suaramu, besarkan lagi, ya, dah. tadi pagi waktu mereka buka formal, si Rudi Yohanes dipanggil. Terus dia bernarasi kalau Abi telepon dia bla bla bla. Abi ada di bawah, pembohong kau, fitnah, kapan aku telepon kamu gitu. Terus si Rudi Yohanes itu bisa-bisanya dia bersumpah demi nama Tuhan. Itu ngeri itu. Gila ya. Bersumpah aja nggak boleh. Apalagi buat suatu kebohongan. Yang orangnya ada di bawah udah typing.
gak klarifikasi, nggak ada itu telepon-telepon. Dia bersumpah demi nama Tuhan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu, ya itulah. Memang bapakmu lah itu, iblis. Lebih dari itu bom-bom, Pak, definisi. Ada yang WA saya katanya ini semua salah paham PG. Salah paham katanya Bu. Tapi bukan Lia yang WA. Salah paham kayak gimana anjir? Si Lianya aja sudah datang. Suruh si Lianya aja. Salahnya di mana, pahamnya kemana gitu loh. Kalian pihak-pihak lain gak usah WA saya deh kalau nggak tahu cerita deh. Salah paham. Nanti nggak terima loh dibuat tema kayak gini kan. Dibilang tukang fitnah nggak terima, ya kan? Suruh aja datang ke sini. Ini Sofiatul mau bicara nih sama si Lia. Salah paham dari mana? Salahnya di mana? Pahamnya kemana gitu loh. Ya aku masih menjaga lisanku loh karena ada Kak Sofi aja. Aku udah belum Kak direkrut Kak menjadi apologet Al-Hayat Kak. Udah nggak denger lagi Kak Sofi. Anjir. Yosana mau naik. Yosana mau naik. Oke. Naiklah Yosana. Ya Bu, selamat masuk kerja Bu, selamat bekerja. Gak usah dibawa pusing itu, gak usah dibawa stres. Mereka orang-orang Tapi nyimak sakit itu. jiwa. Kak Sofi nyimak itu. Gimana Yul? Silakan Yul. Nyimak itu, ada typing di bawah. Aku sebentar aja nggak lama. Jadi begini teman-teman ya, mulai sekarang kalau seandainya mereka hanya narasi-narasi yang ngomong kayak kentut itu nggak usah direspon, karena itu saya sudah belajar. Jadi saya nggak akan merespon kecuali ada bukti ya. Kalau ada bukti saya mau respon, tapi kalau dia ngomong Yuli itu biadab, Yuli itu begini, Yuli nggak akan respon. Tapi kalau dia sudah, ini buktinya Yuli dapat transferan dari Irma sekian, ini Alkitab yang dijual Yuli harga sekian, nah boleh. Saya siap respon. Tapi kalau cuma ngomong aja 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, mohon maaf, Yuli yang dulu bukan yang sekarang ya. Oke. Aja. Yuli yang dulu bukan yang sekarang katanya sekarang guys. Oke, Terus kalau masalah-masalah gigi gimana Yul? Kalau disinggung soal gigi kayak gimana Yul? Oh, itu justru memotivasi saya untuk saya mengupgrade untuk lebih cantik. Anjay. Canda Katanya guys. salah paham nih Yul. Salah Dia paham. nginfoin soal Lia Kristen ini. Ini yang nginfoin bukan si Lia, malah orang yang tahu masalah. Suruh si Lianya aja naik sini, salahnya di mana, pahamnya ke arah mana. Nah, ini ditunggu banget nih sama Saya- Sofiatul. Bang PG, nanti aku bilang sama Bu Sofi. Bu Sofi harusnya nggak usah nanggepin juga, karena kenapa? Kita nanggepi orang-orang yang cerita Abu Nawas tuh capek gitu loh. Ya kalau di Kareda itu kan, Abu Nawas gak tuh? ya Abu Nawas, memang menurutku Abu Nawas, dia bilang saya biadab gini. Ingat teman-teman, saya nggak pernah merugikan negara loh. Saya nggak ada Betul. korupsi uang negara.
ketika Anda Sis. berbicara saya biadab, coba harus introspeksi diri dulu. Apakah ketika kamu mengatakan orang biadab itu kamu tidak sama juga kamu jadi orang jahat? Karena itu kan kamu ngejudge tanpa bukti. Ya. Jadi jangan lagi bilang Yuli harus begini yuk. Aku ndak peduli. Yuli yang dulu bukan yang sekarang. Omonganmu apapun itu saya nggak akan tanggapi. Masa siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi itu? Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah itu. Jadi Yuli benar-benar nyantai teman-teman. Kalian nggak usah mikirin. Jangan juga Walaupun kalian. kau sampai dibilang kau kurang glowing pun nggak masalah, Yul. Nggak masalah. Aku nggak pernah mempermasalahkan itu Bang PG. Orang mau menghina apapun Ini tentang masalah glowing loh, Yul. nggak masalah Bang PG. Untuk apa aku permasalahkan itu? Nggak penting Bang PG. Tuhan itu melihat hati kamu gitu. Percuma kamu cantik, percuma hidungmu mancung, percuma tanganmu mulus. Kalau kelakuanmu aja menghina temanmu seperti itu. Buat apa? Ya. Berarti di mata Yuli orang yang live terus tiba-tiba kena pancaran lampu begitu langsung mental lampunya itu nggak wah ya, Yul? Nggak ya? Biasa aja. Biasa aja teman-teman. Aku tuh bener-bener Biasa biasa aja aja serius. Ingat Berarti teman-teman. buang-buang biaya dong, Yul. Mereka. Ya karena mereka tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Kalau saya mensyukuri apa yang Tuhan kasih sama saya. Saya mau dibilang anak haram, dibilang open BO 3 pria di Surabaya, saya jualan Alkitab, saya terima uang dari Irma, saya dibilang apapun itu saya terima saja gitu. Karena apa? Yang tahu diri saya itu saya. Setelah saya turun dari Komal ini orang nggak ada tahu apa yang saya lakukan gitu loh. Itu yang harus teman-teman harus pahami. Gitu. Saya habis ini mau makan babi, kalian tahu nggak? Nggak tahu kalau saya nggak bilang saya mau makan babi guys, gitu. Jadi Tapi bule-bule di Bali banyak, Yul, yang suka enggak. Mereka nggak suka yang glowing. Iya. ya gimana? Udah lah nggak usah ngomongin. Kita nggak usah ngomongin bule. Saya udah dapetnya orang Batak ini, Horas Mahita Sasudena. Teman-teman juga harus semangat ya. Saya mau ngajak teman-teman. Oh Kak Yuli ultahnya tanggal berapa? Jangan lupa minggu depan ya ulang tahun ya. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta doa dari teman-teman supaya saya semakin kuat. Itu sih Bang PG. Makanya aku juga sampaikan ke Bu Sofi karena kan kasihan Bu Sofi juga kena narasi. Itu urusan pribadi saya dibilang Bu Sofi yang kena gitu. Saya bisa saya sama Bu Sofi itu komunikasi hanya Bu selamat hari Minggu gitu aja, ndak ada. Oh ada Om Burhan, ya udah Om Burhan silakan naik, Yulinya turun gitu aja. Ntar dulu si Lianya belum datang, Yul. Belum datang. Diam, aku turun di bawah aja. Enggak Kak, kan sudah aku bilang Yuli yang dulu bukan yang sekarang. Jadi Yuli nggak mau lama-lama di Komalnya Bang PG. Emangnya Yuli mau saat teduh? Oke. Anjir, saat teduh nggak tuh? Shalom all. Shalom Om Burhan. Om Burhan yang ganteng, selamat sore menjelang malam waktu Indonesia Raya. Baru lewat ini, astaga. Iya loh. Apalagi di judulnya, astaga. Ini loh, Lia Kristen tukang fitnah. Masa dia bilang katanya Bu Sophie ini merekrut Reda Marbun, ada grup, ada Edis, ada Kak Reda, ada Bu Sophie, ada Yuli di dalam. Dia nih katanya ngedeteknya itu dari server, anjay server. Fitnah aja kerjanya. Pagi-pagi dia saat teduh ya kan. Iya. Sindikat dia bilang. Makanya kelakuannya itu ya udah mencurigakan ya, namanya pakai Kristen ya, pasti untuk menutupi kelakuannya yang bukan Kristen. Betul. Kekurangannya ditutupi. Om Burhan cukup kita aja Om Burhan. Jangan sampai Om Burhan dibilang biadab juga sama dia. Jangan Om Burhan, jangan. Tapi setidaknya at least aku nggak maaf-maafan ya sambil live. Tuh. Mampus kau Yul, nggak maaf-maafan. Om Burhan mau pakai acara live terus bikin lop-lop jari nggak Om? Iyo, bikin lop-lop jari dong. Teman-teman, seandainya boleh memutar waktu ya, dan kalau tahu seandainya seperti ini kejadiannya, mending saya gas terus gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya berdamai, tapi saya semakin dipijak-pijak,
oh ya udah enggak apa-apa, itu ada yang masalah dengan hatinya dia bukan dengan saya gitu. Makanya Kak Yuli bersikap itu kayak Bu Sofi ini konsisten. Diam bangun, diam ya Om Burhan ya. Daripada bikin tangan love ternyata Om Burhan, stop Roma. udah kuduga. Ya jadi ya jangan cepat bertindak, Kak. Jangan cepat bertindak. Pikirkan segala sesuatu itu dengan matang, ya. Betul. Kalau belum mengerti situasinya, serahkan itu kepada Tuhan, itu aja, selesai. Ya Om Burhan. Shalom, selamat malam. Shalom Marsha, shalom. Salam Kak Marsha. Hai, Om Burhan. How are you? Baik Kak, baik. Gimana? Kak Aisyah. Kepanasan apa kedinginan di sana? Panas, ini mau ke kantor sore soalnya lagi panas ini. Mendung Tapi sih. bener nggak sih Om panas. Burhan yang kayak di VT itu sampai ada yang mati, kebakar, itu bener nggak sih? Itu di Mariam 71 itu. Mariam 71 nggak tuh? Karena semua orang Islam akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Itu suatu ketetapan dan ketentuan ya Om Burhan. Betul, ini Aisyah tahu banget. Gitu. Tapi dari judulnya ini kulihat antara paman dan keponakan ini sindikat. Oh sama ya? itu sama itu Jahat, malam. ya? Oh, paginya saat teduh. Ya. Ngamuk Kak Marsha, Kak Sophie. Iya. Sini lu, lihat. Mulutnya Datang sini, ngeri. lu jelasin nama gua, buktinya mana lu? Aku maki-maki juga kau nih kata dia. Mulutnya Saya udah ngeri lihat. Lu lihat. hampir Ya kan? hampir 6 Ajar lu, bulan ya ya. Masa? Aku kan nggak tahu kan. Itu kalau nggak salah waktu heboh-hebohnya si pendeta palsu. Terus aku habis buka tok, terus scroll. Tiba-tiba masuk ke koma. Bukan masuk ya kalau Coba scroll. diperbaiki deh Kak Marsha, itu kayak berisik loh. Apanya berisik? Ya emang di luar. Oh ya. Berisik banget. Berisik banget. Kak Marsha tangannya lagi bikin tanda love ya? Apa sih? Stop ya Om Burhan. Udah Om Burhan, jangan ulang-ulang. Masih berisik nggak? Kayak Berisik banget. kresek gitu Kak, kayak kresek-kresek kayak mic-nya itu kena. Ya aku di luar soalnya. Ya, Masih. Cek. Udahlah. Kayak. Jadi aku nggak sengaja ya. Terus aku tuh tiba-tiba ada komalnya dia gitu kan. Tahu nggak? Terus aku dibilang karena kan namaku keluar ya. Si lihat bang. Ini lagi Marsha ini. Kaget aku. Padahal aku nggak naik loh. Di situ ada pendeta Apolos, ada ini. Yang ngomongin rumahnya apa? Rumahnya Bang Edis baru jadi itu loh. Fotonya kan ditempelin kan di komal. Padahal habis saat teduh itu. Lalu Ya ternyata sama, ponakan sama omnya sama-sama loer mulutnya. kacau ya Kak. Iya. Kacau ya Kak Marsha. Gue baru tahu sih. Oh, sama lah kualitas paman sama ponakan. Sama. Tapi kakak udah tahu belum nama 32 nama termasuk Ion, termasuk kakak, termasuk PG, Kak Reda, semuanya itu mau ditindaklanjuti loh oleh bom-bom di Jakarta. Tahu nggak dia begitu? Tahu nggak kenapa? Supaya ada yang mensponsori dia, ya. Tunggu saya kalau ada duit saya akan ke Jakarta. Ngarep minta donasi, itu pasti gitu. Ngarep. Akal-akalannya dia kan gitu, ngarep donasi tuh. Iyalah. Kan ada Ya, kata-kata namanya ada kata-kata itu gini satu Om Burhan. Paul Ada kata-kata mau- gini. Mau mengirim dia ke Belanda itu apa kabar ceritanya? Nggak jadi. Polzang. Lagi nungguin ini pesawat kargonya dibenerin Bang PG.
Dia kan ngomongnya gini, aku pernah lihat Hukum kan. itu harus dibawa Tunggu ya, minimal- tunggu Ion ya, minimal. tunggu saya ada duit saya akan ke Jakarta. Tunggu saya ada duit, ada kata-kata. Tunggu saya ada duit berarti apa? Berarti ngarep duit. orang mau kasih kolektor di nomor rekeningnya, itu dia ngarep. Makanya ini kita dorong lah supaya si Pak Keset segera mentransfer bom ya. Katanya kan Pak Keset ini crazy rich. Crazy Punya Porsche, rich. punya Porsche, punya Nggak Porsche punya mobil elektrik. dia. Dia nggak punya Porsche. mobil Bang Pege. Jangan difitnah ya. Anjir. Kemana-mana masih pakai angkutan. Angkutan umum. Tuh, Tapi, pakai Prof. angkutan tuh. Ya. Prof, aku sebenarnya sama si Kes ini juga nggak kenal, Prof, nggak pernah. Tapi dia ikut-ikutan ngomongin aku, Prof. Cuma aku pengen tahu, Prof, dia kenapa kalau ngomong itu kayak orang bisik-bisik gitu ya, Prof ya? Yuli itu juga sama aja, tapi kayak gimana gitu bisik-bisik Ya, dibilang. ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. itu tandanya kebanyakan ngemut, Yul. Tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi gini Kak Yuli, ntar di mute dulu Kak Isa, agak noise nih. Mungkin soundcardnya dicabut aja atau langsung dilempar beli yang baru, agak bermasalah itu. Silakan Om. Jadi karena dia itu seorang tukang masak, juru masak ya, dia mungkin sering mencicipi makanan sehingga dia lupa bahwa udah ketawa duluan. Dia lupa bahwa namanya tubuh manusia itu butuh garam. Garam berio apa? Bukan beriosana, iodium. Nah, dia jarang makan garam itu karena dia kebanyakan nyicip-nyicip, mungkin dia apa, micin terus ya kecap asin atau apa ya. Dia nggak minum garam beriosana. Nah, karena dia nggak minum, dia nggak makan garam beriodium, akibatnya jadi penyakit apa, teman-teman? Gondok, ya itu bahasa Bataknya si gundongon. Makanya suaranya agak berat. Itu si Burhan, itu ngumpet, gua cari-cari kemana-mana. Nah, itu. Makanya suaranya begitu. Nah, yang kedua, sebagai saya boleh bangga dong. Alma mater saya psikologi ya. Di dalam dunia psikologi, ini aku ngasih tahu ya teman-teman. Pernah ngelihat nggak modus-modus yang dilakukan oleh orang yang suka sesama jenis dalam menghakimi pasangannya? Teman-teman tahu nggak? Apa yang paling khas? Kenapa? Diapain? Ini bukan omong kosong ya. Ini adalah suatu pelajaran yang perlu kita petik. Pasangan sesama jenis itu suka memutilasi pasangannya. Tahu mutilasi ya? Ya bukan hanya bawang aja yang dimutilasi sama si Cecep ya. Tapi pasangannya, loh, teman-teman lihat kejadian yang di Kediri, di Tulung Agung, ya mungkin teman-teman tahu yang di Jombang, Rian. Iya nggak? Rian Jombang, siapa yang nggak tahu? Yang berantem lawan Habib Smith. Nggak tahu ya? Oh, Bang PG belum lahir ya. Aku taunya ini Bang, Mozart Jombang. Iya, Rian Jombang yang sama itu kan yang Tahu lah, bro. 10 orang dimutilasi itu kan. Iya. Jadi umumnya pelaku pegiat. Nanti aku akan jelaskan apa hubungannya pelaku mutilasi sama orang-orang yang suka nyerang-nyerang sembarangan gitu. Saya juga nggak kenal nih sama si kumis ini. Nah, Kak Yosana juga nggak kenal. Dia kan nggak kenal tapi nyari-nyari gitu. Iya, betul. Gitu kan. Kenapa? Karena orang ini punya sikap posesif yang ada dalam dirinya. Dorongan yang besar. Untuk apa? Untuk punya superior. Dia sama pasangannya dia ingin memiliki, sehingga saat pasangannya mengecewakan dia bukan hanya menghabisi selesai, diiris-iris, dipisah, itu digoreng, kalau bisa dijadiin cilok. Itu ciri khasnya gitu. Jadi nggak usah heran sama orang-orang yang suka
ini ya, sesama ya, suka sesama ya, kayak surat Arum 21 itu. Nah, udah dibacain Edis kan kemarin ya. Menciptakan pasangan dari sejenismu sendiri. Ya jelas namanya manusia sama manusia, tapi sejenis apa? Sejenis kelamin. Nah, itulah dia. Jadi kenapa dia punya dorongan yang besar, dia posesif sama orang, kita nggak kenal sama dia nyerang-nyerang ya dengan suara gondoknya, itu si Edwin, saya sudah kejar sampai ke sini. Padahal saya tiap hari di sana juga nggak pernah ketemu sama dia, gitu. Nah, itu sikap posesifnya dia muncul dari apa? Dorongan seksual terbesar dia. Itu katanya Sigmund Freud, ya. Yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah dorongan seksual, gitu. Atau dalam bahasa medisnya libido, ya libido, gitu Kak Yosana. Gimana? Udah bisa bikin tanda love kita? Enggak. Jadi aku bingung itu Om Burhan, karena di situ ada dua pria. Satu aku nggak tahu siapa namanya Timothy, itu aku nggak kenal namanya Timothy. Itu juga ikut ngomongin saya. Kenal enggak, terus apa. Terus terakhir nih si Sep ini. Ya, Yuli itu kan orangnya nafsunya tinggi. Ih, apalah orang-orang bodoh. Kok lari-larinya ke nafsu sih, Yul? Iya kan, aku bilang dorongan terbesarnya ya hanya libido. Jadi dia ngomongnya seputar nafsu, seputar itu. Ada kok sama Sigmund Freud yang bilang ya, Sigmund Freud. Orang Austria. Gitu. Kalau Timothy itu dulu, Timothy siapa ya? Bukan Timothy Al-Awal ya, Timothy Al-Awal berisi. Kalau Timothy yang di situ, aku cuma inget aja sih di bionya dia itu ada rekening Bank BNI, BENI gitu. Anjir, berarti 1-2 ya Om Burhan, Timothy itu ya? Iya. Gitu. Nah, dulu si Superboy sering live, rame kan, dia juga pengen juga bikin room seperti itu, cuma nggak rame, gitu. Karena tapi suaranya kok mirip ya Om Burhan? Suaranya nggak mirip. Ya mirip ya? Nggak mirip. Oh nggak mirip. Wah, belum terkenal nih Om Burhan nih, ada yang DM. Om Burhan itu kok suaranya kayak Metatron. Gimana tuh Om Burhan? Om Burhan, ada yang DM, suaranya kok kayak Metatron. Astaga, bukan. Bukan ya? Bukan. Iya, ini semua lagi berusaha untuk mengaburkan kasus RK sama Romo Cafe ya. Ini aku baru lihat lagi di YouTube ada Romo Cafe lagi ya. Itu ngelamar sleep call sama apa namanya? Ya, mau nikah jadi ya. PG aja kalau mau sleep call bang, nggak usah jadi romo-romo. Maksudku gini Bang Iya PG, loh. ini yang kedua kali saya bilang. Saya jadi penasaran nih sama Minayang. Kenapa kok Romo Cafe nggak sleep call sama Minayang lagi? Kenapa orang lain lagi gitu loh? Coba Aisyah. Jangan. Minayong kayak gimana? Kasih paham ini hantu. Ya gini. Itu kan sirkelannya mereka kan ya ceweknya yang apa ya, ibaratnya lady. Kalau ada cewek yang anak pang itu namanya lady pang ya. Kalau mereka kan lady apa namanya? Lady gagal. RK. Lady gagal nggak tuh? Nah, RK deket sama Minayang. RK punya istri. Ini foto siapa lagi nih? Ini Minayong ini. Minayong. Astaga. Iya. Seriusan? Bukan seleranya RK lah. RK itu seleranya yang ulu kucumu. Om Burhan. Dia spek-speknya tuh pramugari Lion Air. Astaga. Wes, sudah open cam ini Lion. Lion. Gara-gara disebut Lion Air. Ada nggak sih Bang PG pas on cam ini bersebelahan
Cocok loh, mirip. Bentar. Kata Burhan lain. Salah dulu kita. Marga tobingnya Bu. Waduh, berarti saudara kita sama Coki Panggabean. Kan? Soran. Mas suaminya Wine pun Om Burhan bersaudara. Iya. Aduh. Karena ya suaminya gimana lah ya. Panggabean. Ya, berarti pas lah Huta Barat, Tobing, Panggabean, sama Rudi Yohanes juga ya, Rudi Huta Galung. Iya. Salah kamar kita kayaknya ini. Pamili hamu pamili. Ale tuh salah, tapi kalau sama si apa ini si yang Mina, si yang ini mana. Ini boru apa nih kalau Minayang nih? Kayaknya sih Situmorang dia. Astaga, Situmorang lagi. Untung aja. Berarti saudara nama Kak Yosana ya? Ya, si Hombing beda kelas ya. Oh, Kak Yosana masih konsisten dengan Lady Boss. Sama-sama si Hombing. Tapi bedanya Lady Boss sama Uclim ya, sampai nikahnya juga nikah Uclim. Iya. Jadi aku lanjut gini. Ya, silakan. RK ini. Ya. RK ini deket sama Mina. Ya mudah-mudahan wajahnya bukan ini Minayang ya. Kalau ini mah ini. Ini udah satu ini Bang. Udah satu ini. Dan kesaksian dari orang yang udah pernah jumpa sama Minayong ya betul ini. Ya. Ini boru-boru Manang Nabawon. Boru-boru. Kurang jelas Bang PG. Oke. Asiroha. Ya jadi RK dekat sama Minayang, ya kan? Mestinya pilihan pertama yang dijadikan selingkuhan itu Minayang. Nah, tapi kekecewaan terbesar netizen yang dipilih malah Priska atau Santa Priscilia, ya kan? Ya enggak, itu berarti Minayang sudah dikhianati gitu loh dalam permainan ini, ya kan? Nah, tadinya saya curiga jangan-jangan Minayang ini nggak masuk wajahnya. Curiganya gitu. Ini bukan gimana ya? Kenapa? Nah, yang kedua, setelah mencuatnya kasus Romo Cafe, wah itu ada wanita namanya Faye. Manis, bener, manis. Apalagi Cindo gitu ya. Wah, punya nilai plus. Nah, di situ juga saya mikir loh, Romo Cafe kenapa nggak sleep call-nya sama Minayang? Kenapa nggak nanya sinamot sama Minayang gitu kan kalau Minayang orang Batak tuh. Malah nanyanya V gitu kan. Saya curiga ya, ternyata ini udah dapat fotonya duluan. Ya udah terjawab lah udah berarti. Ya, artinya Minayang sudah gugur sebagai impian atau target dari Bang RK dan Romo Cafe. Berarti nggak masuk. Gitu. Berat Om Burhan. Dia ingin melepas keromoannya gitu loh. Barang tuh bagus Bang, si P. Gimana? Iya. Tapi yang salah, tapi Romo Cafe nggak salah teman-teman ya. Saya tetap berseberangan dalam hal ini kepada tim herder. Romo Cafe nggak salah karena Romo Cafe itu seorang laki-laki. Sebentar lagi dibanting sama Om Burhan. Enggak salah. Dia seorang laki-laki yang ya laki-laki normal boleh dong, nggak salah kan? Dia bebas memilih kan. Hanya saja memang institusinya tidak memperbolehkan dia untuk punya keinginan menikah karena Romo itu kan harus selibat. Ya kan? Tapi ternyata Romo Cafe terlibat. Bukan selibat. Beda tipis itu kalimat. Bener, itu nggak salah ya, nggak salah. Tapi kasusnya yang mencuat gara-gara babi lagi nih, sama kayak Paul Zhang lagi nih, babi juga.
Dia minta duit beli babi kan, itu ceritanya kan. Kalau yang di Belanda beli babi 4 kilo dimasak sekilo, 3 kilo dibawa pulang gitu. Kalau yang di Kolombia babi lagi, astaga. Memang babi ini dari dulu fenomenal ya. Jadi ayat lah, ya kan. Jadi ya memang fenomenal ya. Nggak salah memang Tuhan Yesus mengizinkan Rasul Petrus makan babi. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 15 itu kisahnya. Ya. Dia bilang, waktu Petrus bilang, tidak Tuhan, aku tidak pernah makan haram, sesuatu yang tidak halal gitu. Baru Tuhan Yesus bilang apa ke Petrus di situ, Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Bang PG tahu kan ceritanya? Apa yang sudah dihalalkan tidak boleh engkau haramkan. Nah, semenjak itu orang Kristen boleh makan babi. Gitu. Dan babi ini menjadi di mana-mana jadi apa istilahnya? Bukan hanya fenomenal, tapi jadi viral ya, ya kan? Betul. Di Solo orang jual babi digeruduk, ya. Terus ada orang masak rendang babi masuk penjara, ya enggak? Ada orang makan babi baca Bismillah masuk penjara. Di Belanda, ya gara-gara disenggol masalah babi ngamuk-ngamuk, ya enggak? Tapi dia yang didatangin polisi. Ini sampai seorang Romo di Kolombia juga gara-gara babi lagi terbongkar, astaga. Tapi ngakunya aku baik-baik saja tuh bang yang di Belanda katanya, walaupun disamperin polisi. Tapi pindah, ya kan? Pindah gereja, ditutup lokasinya, astaga. Wow, ditutup lokasinya. Tapi ini keren lah, dapat fotonya Minayang nih. Ya bagi siapa yang mau, teman-teman siapkan sinamot kalian. Lanjut. Berat, saudara-saudara. Mau dong, aku mau. Anjir yang beginian, anjir mau. Juling kali yang di bawah nih matanya. Itu ada yang mau di bawah itu? Iya loh, juling matanya bang. Rabun senja kayaknya yang di bawah ini matanya. Kau selera nggak, Lion? Ku tanya. Levelmu nggak nih Minayong nih sampingmu ya? Hah? Oh no katanya. Oh no. Capek aku berbisnis, capek aku buka usaha, ketemu cewek kayak gini, amit-amit lah. Logis-logisnya aja kita kan nggak apa, bukan Mana kita. kalau kita jodohkan sama anaknya Keset? What? Anaknya Keset? Ya. Anaknya Keset kan waktu itu Keset cerita tuh, wah siapa sih Edwin? Kok bolak-balik papi ngomongin Edwin terus kan, sampai ke toilet berkali-kali katanya. Saya curiga itu bukan gara-gara penasaran sama nama saya gitu. Tapi saya curiga karena dia diabetes mellitus. Jadi kencing terus. Nah, artinya apa kalau orang diabetes kebanyakan? Gula. Iya nggak? Nah, maka carilah pasangan yang tidak manis nih. Contohnya yang ada di foto di bawah ini, kanan bawah ini. Jadi nggak boleh dapat yang manis-manis gitu. Dapat yang pahit-pahit nih, kayak gambar hantu apa nih? Hantu kecil nan imut. Minayong dong. Wow. Bang PG yang ngomong ya. Frustasi itu si Kes. Iya. Pengen dapetin lu bom, sumpah. Iya. Udah sekabut-kabut itu otaknya dia si Kes. Gila. Sebegitunya. Ya, atau anaknya Lady Boss tuh, anak Lady Boss kan ada kan? Cowok juga. Ya, daripada
nganggur di Malaysia sana ya salahnya ya. Tapi pertanyaannya, ini foto siapa sih? Ini Minayong. Ditanya lagi. Tanya Ini lagi A1 nih. nggak ini Bang PG? A1, sudah A1. Dan kemarin sudah ada kesaksian dari orang yang pernah jumpa real ya. Dan inilah fotonya. Siapa yang pernah jumpa real? Amin Wijaya. Langsung diaminkan. Langsung diaminkan oleh Amin Wijaya. Pertanyaan tuh PG. Ada nggak foto yang lebih cantik dari sini gitu loh? Udah mentoknya sampai di sini doang fotonya. Kualitas gini doang. Iya. Ya kecuali dia harus oplas dulu. Ini oplas lagi dibawa-bawa. Kalau mau oplas PG harus ngaku-ngaku jadi Sunda lah dulu PG. Aduh, jadi Sunda lagi deh. Iya kan? Oh, si paling apalah PG. Nanti dia ganti nama pula kan Neng Mina. Neng. Aku ingat diganti nama Neng Mina. Aku ingat live terakhirnya kemarin tapi udah di take down videonya Bang PG. Di videonya Bang RK aku sempet lihat tuh 2 hari lalu. Tapi udah di take down. Waktu itu ada live-nya di live-nya Bang RK lagi di room itu ya, dari Umekos tuh ya. Yang disinyalir Umekos karena interiornya mirip banget. Terus di situ ada Jackson Pores, ada Minayang, ada siapa lagi ya? Satu lagi. Nah, di situ Bang RK gelagat-gelagatnya, saya sakit nih, sakit. Nah, aku curiga nih. Aku mikir ya, dia gelagat sakit kenapa? Aduh, badan tidak enak ya. Badan sakit ya. Aku tahu kenapa. Jangan-jangan ya, praduga tak bersalah. Jangan-jangan dia tujuannya supaya nggak live biar bisa enak-enak. Yap. Iya. Pijit-pijit dulu gitu. Iya, dan video itu dihapus ya karena mungkin ada kespil sendal, tidak sengaja kameranya kegeser tuh. Ada sendal di situ, sendal yang sepasang itu di bawah rak, sebelah tempat tidur tuh. Iya di bawah. Ya, dan itu udah ditayangkan semalam Bang. Udah kita tayangkan itu. Oh, udah. Semua updatean ya dari CCTV header sudah masuk semua. Betul. Ya, dan itu mobil merah itu aku inget banget ya. Katanya Grateful itu mobilnya dari Leni Wijaya yang ngasih. Itu dulu kan Brio, tiba-tiba jadi Suzuki Espresso. Ya, aku ada rekamannya. Masih ada rekaman suaranya. Oh ya? Masih ada rekaman suaranya. Ada data ya Bang? Ada. Nomor-nomornya. Ada dong. Jelas. Mau kita puterin sedikit? Boleh. Aku kayaknya masih nyimpen nih. Ya. Kita akan putarkan. Kita akan putarkan guys, ya. Aduh, kayaknya hilang. Bentar. Tapi kayaknya kalau 2 terabyte itu nggak bisa hilang deh. Bentar. 2 TB. Mulai disuruh bayar kan? Iya. Nah, semuanya itu Bang, bukan cuma selatan kan nggak bisa ada. Bentar, aku cari. Kayaknya bukan kewajiban dulu ya kan Bang? Welcome ya. Selamat malam ya. Shalom yang baru datang. Silakan simak aja dulu. suaranya kedengaran nggak? Nggak jelas Bang. Nggak ada. Nggak jelas. Ini ada. Bentar ya. Ini ada 78 menit. Nih aku bisa tarik semua nih sebentar. Bangun ini.
lantas langsung semuanya dibayar, ya nggak sih bang? Iya. Iya maksudnya ya berhikmat juga. Tapi bisa aja ya orang-orang itu ketemu. Aku nggak pernah ketemu donatur loh, kampret. Malah dituduh iPhone. Iya kan? Aduh. Makanya coba bang, bangun rumah, ya RK mobil. Kok bisa ya mereka tuh ya? Iya itu. Nina Wijaya pun kemarin juga diceritain bang, bangun rumah singgah Murtadin katanya, rumah bekasnya Nina Wijaya dulu katanya. Itu yang renovasi juga mulai itu bang. Oh iya Lina pernah ngomong tuh di Kalbar. Nah sampai sekarang pun itu masih kontak-kontak, nyoba kontak Bu Leni, tapi udah nggak direspon. Tapi dia gimana ngomong tentang aku, Kak? Nggak ada bang, nggak ada diomongin kalau bang Meta, karena kan memang kayaknya nggak ada ini deh ya, nggak ada apa sih, nggak, emang pernah kontekan, karena dia bilang dia nggak kenal bang Meta, nggak pernah. Ya aku juga nggak kenal. Maksudku tapi kan gara-gara aku bongkar mestinya di ngamuk. Oh nggak ada bang, nggak ngamuk, dia cuman ketawa aja, terus nggak direspon sih kemarin sih, dia cuman bilang dia. Nah, ini panjang sekali ya. Kita akan putarin kapan ini? Kalau kalau dari bahasanya itu perang. Perannya jelas nggak tapi? Jelas. Aku mesti masukin soundcard. Jelas. Cuma kayak bahasanya si Grateful itu kayak ada iri-iri dengki. Ada keirian. Iya. Jadi ada di dalamnya itu ada yang diomongin, yang disenggol siapa ya? Ada Winef, ada Lia Kristen, ada Bom jelas lah ya. Bahaya Terus. Bang Meta ini memang ngeri. Enggak sengaja itu soalnya. Bang. Ya, jadi lanjut. Jadi mobil merah itu Ya, aku panjang jadi ya. curiga sebentar Prof Meta, sebelum Prof lanjutin ya. Kayaknya Prof Meta ini juga udah sering bikin tangan love juga kayaknya sama si dia ya. Enggak akan kita mempertanyakan. Ya, jadi mobil merah yang dipakai untuk selingkuh itu ternyata adalah pemberian dari donatur, inisialnya Leni Wijaya. Itulah orang yang memberi uang kepada salah satu apologet yang berjalan bermil-mil pakai koper isinya uang. Bentar, aku ada telepon dulu ya. Siap, Om Burhan.